Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya membahas tentang latihan soal P3K kompetensi teknis bidan serta kunci jawaban. Langsung yuk kita ke soal dan pembahasan. Soal pertama. Pada tanggal 21 Juni 2020, seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke PMB ingin memeriksakan kehamilan kedua. Hasil anamnesa, hari pertama haid terakhir adalah 1 Januari 2020. Hasil pemeriksaan didapatkan, tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Pertanyaan, berapakah umur kehamilan pasien tersebut? A. Usia kehamilan 24 minggu. B. Usia kehamilan 25 minggu. C. Usia kehamilan 26 minggu. D. Usia kehamilan 27 minggu atau E. 28 minggu. Di soal diketahui bahwa HPHT-nya adalah 1 Januari 2020. Dan tanggal periksa 21 Juni 2020. Ditanya menghitung umur kehamilan sesuai dengan HPHT. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan usia kehamilan. Dalam sinopsis obstetri menurut Rustam Mohtar, terdapat 6 cara menentukan usia kehamilan, namun cara yang familiar di pendidikan bidan di Indonesia antara lain: 1. Berdasarkan tinggi fundus uteri atau yang jadi patokan adalah usia kehamilan 24 minggu setinggi pusat. Yang kedua, dari HPHT atau HPL. Yang ketiga, saat ibu merasakan gerakan pertama janin atau quickening, biasanya usia kehamilan 16 minggu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, berdasarkan gambar ini untuk menentukan usia kehamilan dari TFU, patokan adalah 24 minggu, yaitu setinggi pusat, di mana patokannya adalah 1. Interval usia kehamilan adalah 4 minggu. Jarak TFU teratur yaitu 2-3 jari, bawahnya lagi pertengahan. Misal, usia kehamilan 20 minggu sama dengan 2-3 jari di bawah pusat. Lalu, usia kehamilan 16 minggu sama dengan pertengahan antara pusat dan sipinsis. Lalu, usia kehamilan 28 minggu adalah 2-3 jari di atas pusat. Jadi, teman-teman, patokan adalah usia kehamilan 24 minggu. Paham ya teman-teman? Untuk patokan yang pertama adalah usia kehamilan 24 minggu, maka setinggi pusat. Lalu, di sini pembahasan soal bisa dilihat dari perhitungan lekukan jari atau punggung jari ya. Apabila kita lekuk di sini, jawabannya adalah Januari 4 minggu 3 hari, Februari 4 minggu 1 hari. Biasanya untuk khusus Februari adalah 28 minggu, Maret 4 minggu lebih 3 hari, April 4 minggu 2 hari, Mei 4 minggu 3 hari, sedangkan 21 Juni itu 3 minggu ya. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 3 hasilnya 23 minggu. Jadi harinya ada 15 hari, yaitu 2 minggu plus 1, sehingga usia kehamilannya adalah 25 minggu. Paham ya teman-teman? Ini sudah saya bahas pada latihan soal sebelumnya, prediksi ujian atau tes P3K kompetensi teknis sebelumnya ya. Insya Allah teman-teman semua pasti paham. Nah, di sini diketahui HPHT-nya adalah 1 Januari 2020, tanggal periksa 21 Juni 2020. Ditanya menghitung umur kehamilan dari HPHT. Usia kehamilannya adalah 25 minggu. Paham ya teman-teman? Apabila teman-teman kurang paham bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 2, seorang perempuan usia 31 tahun datang ke PMB dengan keluhan tidak haid selama 3 bulan. Mengeluh mual muntah saat pagi hari, hasil anamnesa anak pertama usia 5 tahun, tidak sedang menggunakan KB apapun, pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, balotmen positif dan PP test positif. Pertanyaan, berapakah TFU untuk kasus di atas? A. Sepusat, B. 3 jari di bawah pusat, C. 3 jari di atas simpisis, D. Pertengahan simpisis pusat, atau E. 3 jari di atas pusat. Sudah saya jelaskan pada soal nomor 1 cara menghitung usia kehamilan. Nah, di sini bisa teman-teman ketahui bahwa A minor 3 bulan dan PP test positif, TFU dari usia kehamilan 3 dikali 4 sama dengan 12 minggu, yang artinya adalah 3 jari di atas simpisis. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Next, soal berikutnya. Soal nomor 3. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid selama 3 minggu. Mengeluh mual muntah saat pagi hari dan kadang merasa pusing dan lemas. Sudah tidak menggunakan kontrasepsi selama 8 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, konjungtiva merah muda. Apakah pemeriksaan yang paling tepat untuk menunjang asuhan kebidanan yang akan kita lakukan? A. HCG, B. Protein urin, C. Hemoglobin, D. Aseton, atau E. Reduksi urin. Di sini diketahui A minor 3 minggu. Kemudian, pasien mengalami mual muntah atau bisa dikatakan tanda tidak pasti hamil. Sedangkan yang ditanya, pemeriksaan penunjang apa yang harus kita lakukan? Baik, langsung ke pembahasan bahwa hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin merupakan suatu hormon yang terdeteksi setelah terlambat haid hari ke-7 sampai 8 hari atau hari ke-11 dan dihasilkan oleh tromboblas bagian dari bastula. Ini merupakan penanda awal terjadinya kehamilan. Kemudian untuk option yang B, protein urin, ini dilakukan jika untuk mendiagnosa atau menegakkan diagnosa pemeriksaan preeklamsi ringan atau berat. Kemudian hemoglobin, bila ada gejala yang mendukung misalnya konjungtiva pucat atau keluhan lain. Kemudian untuk yang D, aseton, ini biasanya dilakukan pemeriksaan apabila terjadi atau mendiagnosa hiperemesis gravidarum grade 2. Sedangkan untuk option yang E, reduksi urin, biasanya dilakukan untuk mendiagnosa atau memeriksa kadar gula dalam urin yang dilakukan pada ibu hamil. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Soal nomor 4, seorang perempuan usia 30 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat haid selama 10 hari. Kemudian mengalami perdarahan sedikit selama 2 hari atau flek-flek setelah itu berhenti. Ibu dan suami sedang merencanakan kehamilan dan tidak menggunakan kontrasepsi selama 8 bulan yang lalu. Disebut apakah perdarahan sedikit yang dialami oleh ibu? A. Tanda Hegar, B. Tanda Hartmann, C. Tanda Chadwick, D. Tanda Piskasek, atau E. Brockton-Hicks. Di sini diketahui ibu terlambat haid sudah 10 hari dan mengalami flek-flek selama 2 hari. Ditanya, disebut apakah perdarahan pada kasus di atas? Baik, kita bahas. Tanda Hegar merupakan serviks dan ismus melunak pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian, tanda Hartmann adalah perdarahan flek sedikit akibat nidasi dan biasanya terjadi pada hari ke-11 atau hari ke-7 sampai ke-8. Lalu, tanda Chadwick merupakan porsio atau vagina dan labia berwarna kebiruan. Kemudian, tanda Piskasek adalah pelunakan dan pembesaran uterus pada salah satu sisi. Lalu, Brockton-Hicks adalah kontraksi palsu dan biasanya terjadi pada trimester ketiga. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B ya, tanda Hartmann. Paham ya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, seorang perempuan umur 27 tahun, hamil 4 bulan datang ke puskesmas, mengeluh gusinya sering berdarah.
Apakah penyebab keluhan tersebut? A. Peningkatan hormon progesteron, B. Peningkatan hormon oksitosin, C. Peningkatan hormon prolaktin, D. Peningkatan hormon estrogen atau E. Penurunan hormon HCG. Baik, kita akan melakukan pembahasan. Dalam sebuah kehamilan, menurut panduan pengajuan asuhan kebidanan fisiologi bagi dosen Diploma 3 Kebidanan tahun 2003. Ada dua hormon yang berpengaruh dalam kehamilan. Yang pertama adalah hormon estrogen dan hormon progesteron, di mana pengaruh khusus pada hormon estrogen adalah menyebabkan penebalan endometrium sehingga hasil konsepsi dapat berimplantasi. Kemudian, menyebabkan adanya hiperterapi dan peningkatan ukuran pembuluh darah limpatik yang mengakibatkan vaskularisasi atau kongesti dan edema, sehingga dapat menyebabkan perubahan seperti adanya tanda Chadwick, tanda Gudel, tanda Hegar, hidung tersumbat, gingivitis, atau mimisan. Lalu di sini adalah pengaruh khusus hormon progesteron, di mana hormon progesteron merupakan dapat mengistirahatkan otot polos yang mengakibatkan meningkatkan waktu pengosongan lambung dan peristaltik, lalu heartburn atau panas pada perut, penurunan motilitas atau konstipasi, kemudian sakit punggung dan ligamen. Yang terakhir adalah sumbatan lendir yang berbentuk pada serviks. Paham ya teman-teman untuk perbedaan pengaruh atas hormon estrogen dan hormon progesteron terhadap kehamilan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D, peningkatan hormon estrogen. Nomor 6, seorang perempuan berumur 20 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Keluhan frekuensi berkemih meningkat yaitu 8 kali per hari. TTV didapatkan hasil normal. Apa penyebab keluhan tersebut? A. Perubahan hormonal, B. Peningkatan volume darah, C. Tekanan uterus pada kandung kemih, D. Peningkatan kapasitas kandung kemih, atau E. Tekanan kepala janin pada kandung kemih. Baik, kita ringkas soalnya. Hamil 12 minggu, miksi sering. Ditanya, penyebabnya apa? Ini merupakan perubahan fisik selama kehamilan pada trimester pertama. Baik, kita langsung ke pembahasan. Option yang A yaitu perubahan hormonal, di mana perubahan hormonal misal peningkatan progesteron, estrogen menyebabkan ketidaknyamanan selama kehamilan. Misalkan menyebabkan gingivitis, konstipasi, dan epulis. Lalu, peningkatan volume darah, yaitu hemodilusi terjadi pada trimester kedua, biasanya berpuncak pada usia kehamilan 32 minggu. Lalu yang C, tekanan uterus pada kandung kemih. Ini terjadi pada trimester pertama. Lalu yang D, peningkatan kapasitas kandung kemih. E, tekanan kepala janin pada kandung kemih. Ini terjadi pada trimester ketiga. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah hamil 12 minggu atau masih trimester 1. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, tekanan uterus pada kandung kemih. Baik, kita bahas tentang perubahan fisik dan fisikologi pada kehamilan trimester pertama, di mana perubahan fisik pada ibu hamil trimester pertama, yang pertama adalah payudara membesar yang diakibatkan oleh hormon progesteron dan estrogen. Kemudian yang kedua, ibu sering buang air kecil yang disebabkan adanya rahim yang membesar dan menekan kandung kemih. Lalu konstipasi merupakan efek hormon progesteron dan relaksasi GI. Lalu morning sickness yaitu perubahan hormon selama awal kehamilan. Ibu merasa lelah dan sering meludah. Lalu perubahan psikologisnya pada trimester pertama yaitu ibu merasa tidak sehat dan kadang membenci kehamilannya. Muncul penolakan, kecemasan, serta kesedihan, mencari tahu apakah benar-benar hamil atau tidak. Setiap perubahan diperhatikan dengan seksama, kemudian kehamilan mungkin dirahasiakan kepada orang lain.
Baik, inilah pembahasan serta soal yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang menginginkan soal-soal latihan P3K berupa PDF bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya share secara gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.